Pemirsa, polisi telah menemukan bukti kuat adanya tindak kekerasan dari kasus meninggalnya NS, anak berusia 12 tahun di Sukabumi, Jawa Barat, yang diduga telah menjadi korban penganiayaan ibu tirinya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Hanifah. Selamat sore Mbak Eva. Mbak Hanifah, meski hasil otopsi belum keluar, namun ada tanda-tanda kekerasan. Kasusnya pun sudah naik ke tahap penyidikan, Mbak Hanifah. Apakah sudah pasti peristiwa tragis yang menimpa almarhum NS adalah tindak pidana penganiayaan? Oke, baik. Jadi sebetulnya luka itu adalah petunjuk yang sangat kuat, tetapi bukan kesimpulan. Jadi kalau kita mau melihat apakah ini tindak pidana atau bukan, tetap harus melibatkan beberapa faktor yang lain atau poin-poin yang lain. Nah, penganiayaannya itu benarkah dilakukan oleh ibu, jadi ibu tirinya atau penganiayaan tunggal atau ada orang lain yang membantu. Bagaimana polanya gitu, karena dalam kriminologi sebetulnya dilihat adalah polanya. Sebelum kejadian seperti apa, saat kejadian seperti apa, setelah kejadian seperti apa. Mana orang-orang yang mungkin akan menghilangkan barang bukti dan memanipulasi keterangan. Nah, orang-orang di sekitar ini yang seharusnya bisa mempertanggungjawabkan kenapa anak umur 12 tahun ini dalam kondisi yang sangat-sangat mengenaskan. Nah, orang yang paling dekat siapa? Ayahnya, ibunya, mungkin keluarganya yang lain. Kalau sudah dipanggil 16 orang, berarti di antara itu kemungkinan adalah pelakunya kalau kita mau menunjuk siapa pelakunya. Tapi bagaimanapun juga, luka itu adalah petunjuk, bukan kesimpulan. Jadi Ya. perlu digali lagi siapa di antara orang-orang terdekat dari Ananda yang 12 tahun ini sehingga terjadi kematian. Begitu, Mbak. Luka sebagai petunjuk dengan ditemukannya tanda-tanda kekerasan, tubuh penuh luka lebam dan melepuh. Apakah sudah pasti tindakan itu merupakan kekerasan yang berulang, Mbak Hanifah? Ya, sebetulnya polisi dan nanti yang akan melakukan visum akan paham betul apakah benar ini luka atau dari sakit gitu. Tapi kalaupun sakit, sudah seharusnya orang tuanya mengetahui. Karena sakit itu kan tidak tiba-tiba. Dari keterangan dokter yang sudah menyampaikan, tidak ada sakit panas yang mengakibatkan kulit yang melepuh. Karena kulit yang melepuh itu hasil dari sesuatu yang panas yang masuk ke dalam tubuhnya dan mungkin terciprat ke badannya. Nah, kondisi ini aja sebetulnya sudah merupakan alat bukti gitu ya yang bisa diajukan sebagai pengungkapan. Lalu kalau ini memang kena air panas, sebetulnya siapa yang memberikan? Jadi kalau kita mau merujuk atau menunjuk siapa pelakunya, sebetulnya ketika korban sudah tidak ada, ahli forensik dan otopsi itu menjadi faktor kunci yang sangat-sangat kuat sehingga mereka mengetahui siapa pelakunya. Biasanya di antara orang-orang terdekat itulah yang bisa melakukan dan biasanya adalah figur otoritas. Jadi dari keluarga itu sebetulnya punya otoritas yang paling tinggi siapa? Ibunya kah, bapaknya kah, neneknya kah gitu ya. Nah, ini nanti bisa ada forensik sosial gitu ya. Jadi lingkungan sekitar yang mengetahui sebetulnya anak ini dalam tekanan siapa, ada konflik relasi dengan siapa, apakah dengan ibunya, dengan ayahnya atau dengan anggota keluarga yang lain. Nah, ini bisa mengarah lagi sebetulnya siapa yang melakukan. Begitu Mbak Eva. Latar belakang seperti apa yang membuat pelaku dalam hal ini diduga ibu tiri tega melakukan tindakan keji seperti itu? Oke, sebetulnya kejadian seperti ini itu tidak bisa menunjuk ibu tiri atau ibu kandung, tetapi yang pasti adalah adanya konflik relasi. Dan kebanyakan konflik relasi itu ternyata dialami oleh hubungan yang rentan atau emosi yang tidak tersambung. Nah, bisa jadi secara pribadi seorang ibu tiri itu mengalami perasaan-perasaan negatif terkait anak tersebut. Anak dianggap sebagai penghalang atau anak ini karena anak tiri dianggap sebagai tanggung jawab orang tuanya sendiri. Atau anak ini dianggap atau dia punya regulasi emosi yang rendah sehingga ketika menghadapi konflik yang menjadi musuh adalah anak ini. Dia mengalami dehumanisasi karena dianggap sebagai penghalang kebahagiaannya. Nah, secara sosial juga perlu kita kaji lagi. Bagaimana masyarakat, apakah selama ini tidak pernah mengetahui tanda-tanda kekerasan? Apakah sekolah ketika anak 12 tahun ini ke sekolah, apakah gurunya tidak mengetahui tanda-tanda ini? Tanda-tanda fisiknya biasanya jelas. Walaupun biasanya kalau memang disengaja, pelakunya akan melakukan kekerasan di bagian yang tertutup.
tetapi ada tanda-tanda yang nampak, misalnya anak menjadi menarik diri, anak menjadi tidak berprestasi lagi, anak menjadi ketakutan, sering menangis. Tapi kalau sudah ada bagian-bagian yang melepuh, itu alangkah indahnya gitu ya kalau secara sosial guru di sekolah atau lingkungan sekitar itu mengetahui bahwa ini ada tindakan pidana atau kekerasan yang sudah dilakukan dalam keluarga tersebut. Artinya sudah ada KDRT yang diabaikan oleh masyarakat. Ya. Nah, pengabaian ini biasanya dilakukan masyarakat karena mereka takut ikut campur urusan mereka. Demikian, Mbak Eva. Soal dugaan pengabaian KDRT, ada histori yang sempat disampaikan ya oleh ayah kandung bahwa pernah ada kejadian penganiayaan dilakukan oleh Ibu Tiri dan diketahui oleh ayah kandung. Apakah ada dugaan faktor kelalaian dalam hal ini? Ya, oke, baik. Orang tua itu wajib memberikan perlindungan kepada anak, itu sudah sesuai dengan undang-undang. Selain melindungi berarti tidak boleh melalaikan. Bisa jadi ini masuk ke dalam pasal tertentu ketika orang tua merasa bahwa pendidikan pendisiplinan itu adalah bagian dari pendidikan gitu ya. Nah, menormalisasi kekerasan untuk melakukan pendidikan terhadap anak ini seringkali terjadi di masyarakat. Tetapi masyarakat yang lain atau orang sekitar atau orang dewasa yang lain itu juga melakukan pembiaran dan menormalisasi itu semua. Nah, kondisi-kondisi seperti ini sebetulnya yang makin memperparah anak-anak untuk menjadi korban lagi. Karena sebetulnya kejahatan itu terjadi ketika yang pertama pelaku termotivasi. Baik termotivasinya karena mungkin ada kondisi ekonomi yang tidak tercukupi gitu ya. Yang kedua, ada korban yang rentan. Yang ketiga, karena absence of capable guardian. Jadi tidak ada pengawasan dari orang sekitar. Menganggap bahwa ini masalah keluarga. Atau pelaku menganggap atau menyampaikan ke orang lain bahwa anak ini terjatuh. Atau ini akibat kenakalan anak untuk mendisiplinkan. Kondisi-kondisi seperti ini yang menjadi kelalaian-kelalaian baik oleh orang tua kandung maupun masyarakat sekitar itu menjadi terjadi. Ya. Tentu ini sangat miris dan tragis ya Mbak Hanifah, semoga ada keadilan untuk korban dan tidak ada lagi kasus serupa meskipun ini adalah area domestik tetapi KDRT tentu harus dilawan. Terima kasih kriminolog Hanifah Hasna sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.